نوصل يعني نحقق الحلم اللي وصلنا من أجله إلى إندونيسيا. Pelatih Yaman U20 remehkan kekuatan skuad Garuda Nusantara. Malaysia resmi gagal lolos Piala Asia U20 2025. Skema Timnas Indonesia U20 lolos lebih mudah. Pemain berlabel Timnas catatkan debut di Liga Thailand. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Malaysia resmi gagal lolos Piala Asia U20. Kenyataan pahit harus diterima oleh skuad Harimau Malaya Muda setelah dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Cina. Menyusul kekalahan dari Tajikistan di laga ketiga Grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025. Bermain di Stadion Republikan Sentral Dusanbe, Tajikistan pada hari Jumat, Malaysia harus kalah 0-1. Sebenarnya, Harimau Malaya nyaris mencetak gol pada menit kelima saat sepakan Zamirul Hakim mengarah ke pelukan kiper Tajikistan. Namun demikian, kiper Tajikistan berhasil melakukan penyelamatan. Kemudian memasuki 10 menit terakhir, Tajikistan yang dilatih oleh Milos Kostic asal Slovenia lebih banyak bertahan. Ketika pertandingan tampak akan berakhir tanpa gol, Kusaftov Zovidon muncul sebagai pahlawan Tajikistan. Kekalahan ini pun membuat Malaysia hanya mampu mengumpulkan 4 poin dan bertengger di posisi ketiga klasmen. Tim negeri jiran tertinggal 6 poin dari Korea Utara di puncak klasmen dan 2 poin dari Tajikistan. Harimau Malaya Muda sejatinya masih memiliki 1 laga tersisa melawan Sri Lanka pada Minggu besok. Mereka juga masih bisa menjadi runner-up grup E jika mampu menekuk Sri Lanka dan berharap Oman bisa mengalahkan Tajikistan. Namun skenario itu masih belum cukup untuk membuat Malaysia tampil sebagai 5 runner-up terbaik. Mungkin balasan menohok Justin Hubner kepada media Malaysia yang sempat mendiskreditkan Timnas Indonesia dengan menjawab bahwa beberapa negara perlu menerima bahwa mereka tidak berada di level kita lagi terbukti di seluruh lapisan Timnas Indonesia. Pasalnya langkah panjang Timnas Indonesia U20 di kualifikasi kali ini makin memantapkan dominasi Timnas Indonesia. Sebagai informasi, setelah kemenangan meyakinkan 3-1 atas Timor Leste, kini pasukan Indra Syafri terus kokoh di puncak klasmen sementara grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kemenangan ini pun membuat tim asuhan Indra Syafri mengkoleksi 6 poin dari 2 kali kemenangan. Timnas Indonesia U20 pun juga unggul produktivitas gol dibanding Yaman U20. Skema Timnas Indonesia U20 lolos lebih mudah. Setelah berhasil mengalahkan Timor Leste 3-1, Timnas Indonesia U20 hanya tinggal selangkah lagi untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Skuad asuhan Indra Syafri sejatinya memiliki poin yang sama dengan Yaman seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun demikian, Timnas Indonesia U20 punya catatan gol yang lebih baik, yaitu surplus 6, selagi Yaman punya keunggulan 5 gol. Dengan situasi ini, Timnas Indonesia U20 hanya memerlukan hasil imbang dalam duel kontra Yaman pada hari Minggu 29 September esok malam di Stadion Madia. Sebagai informasi, hanya juara grup yang bisa dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Namun demikian, ada juga jatah untuk 5 runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia U20 2025. Kendati begitu, itu akan sangat bergantung kepada hasil di grup lain. Untuk itu, pelatih Indra Syafri pun menyatakan dengan terang-terangan bahwa dirinya tidak mau bergantung kepada hasil pertandingan lain. Sang pelatih tetap berhasrat untuk membawa Timnas Indonesia U20 menang di pertandingan terakhir kontra Yaman. Mungkin beberapa rencana game harus direncanakan dengan baik besok. Tapi kita tetap dengan target utama kita harus memenangkan pertandingan di akhir besok melawan Yaman, kata Indra Syafri. Namun demikian, Indra Syafri juga tidak mengabaikan fakta bahwa setidaknya bisa meraih hasil imbang agar bisa lolos ke putaran final di laga Timnas Indonesia U20 melawan Yaman besok. Sementara itu, demi mendulang poin penuh atas Yaman, Indra Syafri pun menekankan bahwa timnya akan mempelajari gaya permainan tim lawan lewat video pertandingan mereka. Dengan waktu persiapan yang terbatas alias hanya 1 hari, tim pelatih pun akan fokus pada pemulihan pemain.
Indra menjelaskan bahwa proses pemulihan telah dimulai setelah pertandingan melawan Timor Leste, terutama dengan dukungan alat recovery pump yang disediakan di setiap kamar pemain timnas U20. Kemudian untuk pagi harinya, tim pelatih langsung melakukan pemeriksaan kesehatan untuk semua pemain guna mendeteksi apakah ada yang mengalami cedera atau tidak. Lalu, sore harinya dilanjutkan dengan agenda latihan ringan, dilanjutkan dengan pematangan game plan. Pelatih Yaman U20 remehkan kekuatan skuad Garuda Nusantara. Timnas Indonesia dan Yaman akan bertemu dalam bentrokan yang sengit dalam rangka perebutan status juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Memiliki poin yang sama, kedua kesebelasan akan bersaing untuk memperoleh kemenangan. Jelang pertandingan krusial ini, pelatih Yaman U20 Mohamed Hassan Ali Al-Badani menilai tak ada individu pemain timnas Indonesia U20 yang perlu diwaspadai secara khusus. Sebab tak ada pemain yang seperti Diego Maradona. Baginya, semua pemain Indonesia U20 akan dikawal dalam pertandingan. Baginya, tak ada kewaspadaan pada satu individu tertentu. Kami harus menjaga 23 pemain Indonesia, jadi harus dijaga semuanya, bukan 1-2 pemain saja. Kecuali kalau pemain seperti Maradona yang main, baru kami jaga, kata Hasan. Hasan juga percaya diri bahwasannya performa tim asuhannya akan meningkat saat melawan Indonesia nanti. Faktor utamanya, mereka bermain siang dalam 2 laga sebelumnya, sehingga diprediksi akan kepayahan. Pemain berlabel timnas catatkan debut di Liga Thailand. Pemain berlabel timnas Indonesia Ronaldo Kuateh akhirnya comeback alias kembali merumput dan mencatatkan debutnya di Liga Thailand bersama dengan Muangthong United. Winger berusia 19 tahun ini sempat menghilang bak di telan bumi setelah resmi direkrut oleh Muangthong United pada 7 Agustus lalu. Sedikit kilas balik sebelum bergabung dengan Muangthong, Ronaldo Kuateh melakukan debut pemain profesional bersama Madura United 2021. Bersama Madura United, dia sudah tampil 11 kali pada Liga 1 musim 2021-2022 dan 8 penampilan pada musim 2022-2023. Pemain yang sempat digadang-gadang akan jadi Ronaldonya timnas Indonesia itu pun berlabuh ke klub Turki Bodrumspor. Namun demikian, Ronaldo Kuateh tidak mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi resmi dan kerap absen karena lilitan cedera saat bersama Bodrumspor. Pada akhirnya pemain keturunan Liberia itu memutuskan untuk bergabung dengan Muangthong dengan masa kontrak 1 musim. Sejak saat itu, Ronaldo Kuateh belum memainkan debutnya bersama Muangthong United di kompetisi resmi termasuk Liga Thailand. Namun pada malam tadi, Ronaldonya timnas Indonesia telah mencatatkan debutnya bersama dengan Muangthong United di Liga Thailand. Ronaldo Kuateh menjalani debutnya bersama Muangthong ini sebagai pemain pengganti di menit ke-65. Di laga debutnya tersebut, Ronaldo pun membawa timnya meraih 1 poin usai meraih hasil imbang 0-0 melawan Khon Kaen United. Menariknya laga itu jadi kali pertama Ronaldo Kuateh merumput lagi di ajang resmi setelah absen sejak Piala Asia U20 2023 silam. Dalam laga tersebut, Ronaldo Kuateh hanya bermain selama 25 menit dan mencatatkan rating 6,0. Tentunya diharapkan Ronaldonya timnas Indonesia itu kembali menampilkan permainan terbaiknya sehingga bisa kembali dipanggil Sintayong.